Bukan ramalan, tapi nggak ada yang kebetulan. Oke, balik lagi sama gue TW, dan gue kali ini akan mengupas seorang mentalis, seorang motivator, seorang host fenomenal, dan banyak sekali orang yang mengagumi beliau ini ya. Namanya adalah Deddy Corbuzier. Dulu dia seorang pesulap, dan banyak sekali penghargaan yang udah dia raih gitu ya, baik penghargaan nasional bahkan internasional, dan itu sangat membanggakan sekali. Dan dia dikenal sebagai seorang mentalis. Selain dia bisa membaca pikiran orang, dia bisa membaca karakter orang, dia juga bisa membengkokkan sendok tentunya ya. Tapi hari ini saya sebagai perfumer ya akan mencoba membaca balik karakter seorang mentalis itu, yaitu Master Corbuzier. Lewat apa? Bukan lewat jalan pikiran saya, atau bukan lewat intuisi saya, tapi lewat sebuah aplikasi yang bernama Persona. Persona Scent Online Application, sebuah aplikasi yang digunakan untuk meracik, meriset sebuah wangian parfum berdasarkan karakter kepribadian seseorang. Oke, gak usah lama-lama. Gue juga penasaran karena gue ingin sekali membaca karakter kepribadiannya Om Deddy Corbuzier ya. Melalui parfumnya tentunya ya. Kita share screen. Oke. Ini dia. Kita sudah masuk ke teknologinya ya. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat kawan-kawan. Penasaran? Kita mulai masuk menuliskan namanya. Dan ternyata nama aslinya itu bukan Deddy Corbuzier ya. Kita udah tahu semua lah namanya bukan Deddy Corbuzier, itu adalah nama panggung. Jadi menurut peraturan memang ini aplikasi ini harus menggunakan nama aslinya ya. Jadi nama aslinya adalah Deddy Cahyadi Sunjoyo ya. Alright. Nah, tanggal lahirnya itu tanggal 28 Desember. Bentar lagi ulang tahun nih Om Deddy. Dan tahun 1976 ya. Ya, betul sekali. Nah, lagi-lagi gua kekurangan data, gengs. Karena parfum karakter ini harus diriset berdasarkan nama, tanggal lahir, golongan darah, dan gender. Nah, lagi-lagi untuk Om Deddy Corbuzier juga gua nggak lengkap datanya. Jadi gua nggak tahu sama sekali golongan darahnya beliau. Dan gue juga nggak mau nebak gitu ya, karena kalau nebak takutnya meleset gitu ya. Akhirnya gue memutuskan lagi, geng, karena nggak tahu, maka rumusnya adalah ketika kita nggak tahu golongan darah kita, kalau gue akan memilih golongan darah O. Kenapa? Karena golongan darah O di donor darah itu bisa masuk berdonor ke tipe golongan darah apa aja. Let's say, berarti kalau golongan darah itu general bisa masuk kemana aja dan mewakili tipe golongan darah apapun, berarti kan. Nah, tapi kalau teman-teman netizen atau fansnya Om Deddy, kalau ada yang tahu golongan darahnya, atau bahkan Om Deddy sendiri, mudah-mudahan melihat YouTube ini, program Bukan Ramalan ini, bisa ngasih tahu gue golongan darah yang aslinya. Jadi gue bakal bacain hasil risetnya, dan gue bakal buatin parfumnya kalau perlu ya. Dan gue langsung kasih ke Om Deddy ya. Oke, seperti biasa, kalau gue nggak tahu golongan darah seseorang, maka gue bakal meriset dengan golongan darah O. Ya. Kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, Om Deddy karena laki banget gitu ya, nggak mungkin dia nggak jelas gitu ya, tapi dia laki-laki banget. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita klik proses. Bukan ramalan, tapi nggak ada yang kebetulan. Oke, ini dia seorang laki-laki yang bernama Deddy Cahyadi Sunjoyo. Ya, ini gue dapat dari mana? Dari Google tentunya ya datanya. Nah, Deddy Cahyadi Sunjoyo ini lahir di 28 Desember tahun 1976 dengan golongan darah O, ini misalnya ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Maka gue lihat dari parfumnya beliau ini adalah memiliki aroma dasar pineapple.
Pineapple in Indonesia is nanas gitu ya. Kemudian dipadukan dengan sentuhan orange leaf, ada vanilanya, ada vetiver, ada cardamom, dan patchouli. Nah, dari wewangian ini, gue bisa terjemahkan mendekati karakter yang memang kan ini wangi dasarnya buah-buahan ya. Dari buah-buahan ini aja kita sudah tahu kan, framing buah itu sehat gitu ya, sehat, kemudian fresh gitu ya. Nah, dan kita tahu semua Om Deddy ini benar-benar influencer untuk hidup sehat gitu ya. Maka dari wangian ini, gue juga di sini ada karakter kepribadiannya yang muncul di aplikasi ini. Jadi ini gue nggak tahu nih, gue nggak mau menilai benar apa enggak, tapi kita bisa lihat aja dengan penilaian kita di keseharian. Mungkin ada sesuatu yang karakter yang tidak dimunculkan oleh Om Deddy sebenarnya. Misalnya contoh, di sini tertulis Om Deddy ini karakternya pendiam. Nah, setuju nggak kalau Om Deddy ini pendiam? Kalau menurut gue sih, gue yakin sih sebenarnya dia orangnya pendiam. Kenapa? Karena dia on stage aja, dia on kamera aja dia bisa komunikatif dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia kalau tidak ada sesuatu yang penting dibicarakan, dia akan diam. Dia itu sebenarnya lebih banyak actionnya dibanding ngomongnya. Jadi pendiam ini bermakna karakter perilaku gitu ya. Dia lebih banyak action sebenarnya. Dan gue sangat setuju sih karena dia tipenya memang do gitu ya. Plan do gitu. Not talking only. Jadi dia bukan NATO, bukan not action talking only, tapi dia memang plan and do. Dan dia approve, dia dibuktikan gitu. Kemudian selanjutnya selain pendiam dia banyak berbuat, nyambung kan? Nyambung dengan analisa gua gitu bahwa dia itu pendiam tapi banyak berbuat. Nah, kemudian kadang Om Deddy ini ada dalam satu kebimbangan dan ragu. Nah, mungkin memang ya semua orang juga punya jiwa seperti itu ya. Beberapa saat, beberapa keadaan ada di momen-momen yang ragu, bimbang, wajar gitu ya. Dan gue yakin Om Deddy pasti punya sisi ini. Kemudian dia orangnya romantis. Oh, kita tanyain nanti ke calon istrinya ya. Apakah Om Deddy ini romantis? Nah, bisa jadi sih, kayaknya pesulap tuh romantis. Kayaknya gue pernah belajar sulap dulu gitu ya. Gue pernah nembak cewek dengan trik sulap. Jadi gue bakar kertas, kemudian gue gosokin ke tangan, begitu ditulis, abunya muncul di tangan gue itu tulisannya I love you. Nah, itu pesulap tuh. Gue pernah ngelakuin itu soalnya. Dan berhasil, Bro. Gue diterima sama cewek gue waktu itu. Dan ya itu pesulap romantis berarti kan. Kemudian cemburuan. Nah, gue nggak tahu nih, Om Deddy ini cemburuan apa enggak. Yang jelas gue setuju nih ketika ada karakter yang menyukai ketenangan. Nah, ini juga sama dengan karakter wangi dari vanilla. Vanilla juga ini menggambarkan ketenangan dan dia bisa membuat tenang juga si wangi vanilla ini. Kemudian ada Om Deddy ini seorang penyabar, bertekad kuat, cocok banget, efisiensi tinggi dan idealis. Wow, ini mewakili Om Deddy banget karena dia itu kayaknya brand positioning-nya dirinya itu ingin di tempat yang berbeda. Kalau gua boleh terjemahkan, personal branding Om Deddy ini dia intelektual, kemudian idealis, kemudian dia sosial gitu ya, peduli, care gitu, dan dia nggak lebay gitu. Nah, konten-konten dia di YouTube ataupun bahasan-bahasan materinya ataupun di TV waktu ada programnya itu juga selalu berbeda dengan yang lain. Dan itu kelihatan banget bersumber dari idealismenya Om Deddy Corbuzier. Tapi dia bisa mengemas secara industri, ini itu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya setelah ini adalah murah hati. Nah ini juga gue lihat dari Om Deddy memang murah hati. Ya tadi gue udah singgung-singgung tentang sosial ya sisi personal brand-nya Om Deddy. Dan tidak mudah terpengaruh. Dan yang terakhir sangat bisa dipercaya. Nah, kita tahu banget kan Om Deddy ini influencer kesehatan. Nah, kalau berbicara kesehatan, sebenarnya gue dengan wangian nanas aja, ini nanas aja secara fungsi gitu, secara manfaat, nanas itu ini cocok banget dengan apa yang dilakukan Om Deddy saat ini gitu ya. Karena nanas ini, buah nanas secara khasiat itu memang satu untuk bisa melancarkan pencernaan.
Jadi ketika kita menghirup wangian pineapple atau nanas ini sendiri, berarti itu memang akan membawa dampak positif untuk saluran pencernaan kita. Dan Om Deddy juga kan ada program diet yang sehat dan sebagainya. Terus khasiat lain adalah itu meningkatkan imunitas. Nah, dengan Om Deddy yang suka fitness, olahraga gitu ya, gym, itu pasti imunitasnya naik. Apalagi Om Deddy mengkonsumsi banyak makanan atau suplemen yang apa yang bagus gitu ya untuk menambahkan imunitas itu sendiri. Nah, cocok banget dengan wangi dasar aroma dasarnya Om Deddy atau pineapple. Terus membantu juga menurunkan berat badan. Ini khasiat salah satu nanas. Nah, jadi cocok banget kan dengan OCD-nya Om Deddy. Nah, dari berbagai tipe wewangian yang ada di sini, gue juga mau ngebahas satu lagi tentang raw material yang ada di parfumnya Om Deddy ini, yaitu vanilla. Nah, ini vanilla juga ketika disambungkan dengan kepribadian, karakter pribadinya Om Deddy, yang kita tahu semua, bisa dilihat di TV atau di YouTube-nya atau di kabar-kabar yang kita dengar gitu ya. Nah, vanilla ini, kawan-kawan, kalau kita menghirup wangi vanilla, parfum vanilla, itu pertama bisa meningkatkan fungsi otak. Kenapa? Karena ketika kita menghirup aroma vanilla, itu kita bisa meningkatkan kinerja otak itu sendiri dan membuat Anda menjadi lebih pinter. Nah, dan kita tahu semua Om Deddy itu cerdas banget gitu ya, pinter banget gitu ya, nggak bisa dipatahkan itu opini bahwa Om Deddy itu cerdas dan pinter. Nah, karena wangi vanilanya itu juga mungkin yang memang membuat lebih pintar gitu, lebih cerdas. Kemudian wangi vanila juga itu bisa mengontrol sistem saraf. Kemudian ada antiinflamasi ya. Jadi kayak vanila itu mampu menyembuhkan peradangan yang dapat mempengaruhi kinerja kognitif kita gitu ya. Jadi ini sangat keren sekali nih wangi vanila ini, dan ini cocok banget ada di parfumnya, kandungan parfumnya Om Deddy. Kemudian bisa menyembuhkan stres. Tentu aja karena tadi ketenangan. Ketika wangi pohon vanila dicium oleh penciuman kita, itu memang ada efek tenang dan itu jadi rileks gitu, sehingga stres kita bisa berkurang. Dan Om Deddy juga orangnya bisa, Om Deddy itu kata-katanya bisa bikin orang stresnya turun gitu ya. Ini luar biasa banget kan. Kemudian ada satu lagi yang menarik dan cocok dengan wangi pineapple tadi. Ternyata wangi aroma vanila itu bisa menurunkan berat badan. Kita tahu sendiri Om Deddy dulu gimana gitu, sekarang gimana. Badannya idaman banget lah, gue juga pengen nih ke Om Deddy ya. Luar biasa pokoknya Om Deddy. Dan dari hasil analisa ini, gue nggak mau menyimpulkan, karena ini bukan untuk menyimpulkan, ini hanya hiburan, kemudian ada edukasinya juga, ada motivasinya juga. Mudah-mudahan setiap karakter positif yang ada di sini itu bisa lebih kuat. Dan kalau ada karakter negatif, itu dengan parfum yang dipakai sesuai formula ini formulanya, itu bisa meminimalis karakter negatif dengan aromaterapinya, sehingga yang lebih kuat adalah karakter positifnya. Gue nggak tahu nih akurat apa enggak, yang jelas ini pada umumnya ya, karakter pada umumnya yang ditujukan untuk Om Deddy Corbuzier ya. Gue nggak mau menyimpulkan karena gue juga nggak tahu ini berapa persen validnya ya. Kita lempar kepada netizen dan lempar kepada Om Deddy sendiri, apakah ini cocok dengan karakter kepribadiannya. Ya, let's say mungkin 95-98% lah ini yang akurat ya, sesuai dengan karakternya seorang Master Corbuzier atau seorang Deddy Cahyadi Sunjoyo. Oke, jangan lupa subscribe. Tetap ikuti program ini di Bukan Ramalan, tapi nggak ada yang kebetulan. Assalamualaikum.